Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai menambahkan menu baru di Opac Slims Acacia. Ya, yang perlu kalian pahami pertama kali adalah di tampilan standar Slims ini nggak ada external resource, ini ada, terus hanya ada pilihan bahasa dan menu-menu yang standar, dan yang sudah saya tambahkan adalah survei dan saran. Ini tambahan dari saya, dan nanti mungkin akan kita pelajari, kita praktekkan, namakan satu menu di sini. Dan lagi di sini hanya pilihan bahasa, kemarin yang secara default itu hanya tersedia pilihan bahasa, sedangkan yang layanan lokal ini saya tambahkan sendiri. Nanti bisa di custom, bisa ditambahkan atau bisa dikurangi gitu ya, menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Bagaimana caranya? Silakan disimak. Jadi pertama yang harus diketahui di sini adalah untuk mengedit bagian navigasi. Jadi begini. Jadi di Slims itu tampilannya atau apa namanya itu struktur dari pembentuk halaman ini, Opac ini, itu ada header, ada footer, ada navigasi ya. Navigasi. Jadi kalau ingin mengedit atau mengcustom bagian navigasi, kita hanya perlu mencari file navigasi ya. Bagaimana caranya? File navigasi terletak di masing-masing template ya. Jadi di Slims itu banyak template yang bisa kita tambahkan, tapi secara default template yang digunakan Slims adalah ya default ya. Kita cari di sini direktorinya di htdoc, terus nama Slims kalian, terus template itu di sini ada default. Default ini tampilan standarnya, tampilan bawaannya. Jadi kalau Slims kalian yang ingin kalian edit itu menggunakan template standar, dan di sini tempatnya gitu ya. Dan kemudian di manakah bagian navigasinya? Bagian navigasinya itu terletak di dalam folder partial ini. Terus nah di sini sudah banyak ini ya, apa namanya, bagian-bagian dari penyusun halaman utama Opacnya. Nah, sesuai namanya, navigasi itu navigasi ya ini ya, maksudnya di file ini menyetingnya. Nah, ini adalah tampilan atau isi dari menu navigasi, isi dari script nav.php ya. Jadi kita hari ini akan mengedit ini saja ya. Nanti akan bertahap, nanti akan menyusul lebih lanjutnya seperti itu. Oke, sebentar, saya akan mungkin karena ini sudah ada ya, saya hapus dulu ya. Saya akan hapus dulu sebentar, layanan lokal ini. Jadi layanan lokal ini saya ambil memang dari ini ya, language ya. Dari language ini bisa apa dia juga. Dari language ini saya kopas di bawahnya. Jadi di bawahnya, kemudian ya
kita coba save dulu ya. Kita coba save dulu, kita amankan dulu. Ini di-cut dulu. Kalian nggak perlu proses ini dilompati ya, yang ke ke file yang baru ini. Ada file yang lama atau settingan yang lama. Ini saya mencoba untuk menyamakan dengan punya kalian gitu. Punya yang standar versi yang kalian punya gitu. Oke, baik. Selanjutnya adalah coba kita refresh ya. Coba kita refresh. Oh sorry, lupa ternyata kontrol pasangnya, kontrol panelnya belum di start ya. Oke, sebentar. Ya, jadi di sini akan tampil ganda karena memang saya tadi kopas saja ya, kopas di language-nya. Bagaimana mengcustomnya? Mengcustomnya adalah seperti itu. Ini saya mungkin hapus saja ya label ini, nggak perlu digunakan. Tadi layanan lokal ini untuk mengidentifikasi, memudahkan kita sebenarnya. Terus kelasnya ini berkaitan dengan style, jadi kalau ingin sama dengan atasnya tidak perlu diubah gitu ya. Yang perlu diubah adalah ini. Nah, seperti itu. Dan oke, setelah itu kita edit isiannya yang mana? Isiannya yang ini sebenarnya. Ini saya coba. Jadi memang kalau mengedit web itu harus sabar-sabar mengulang-ulang ya, refresh setelah edit harus refresh, beberapa kali harus diulang seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah bentuknya option ya. Jadi bentuknya option, jadi kita perlu untuk menentukan. Ya, di sini karena sudah dinamis, sekali lagi sudah dinamis yang digunakan oleh Slims, kita kita coba status saja ya. Kita samakan. Sebenarnya sama saja, kalian hanya butuh menyesuaikan ya. Kopas saja. Jadi bisa ditambahkan atau begini sebenarnya. Salah yang ditambahkan di sini, yang saya inginkan ya, yang kalian bisa mengcustom, bisa menambahkan 3 atau 4 option di sini. Yang saya sediakan ini hanya 3 option, tapi saya tulis 4 option di sini ya, karena memang di sini layanan lokal itu sebentar disable harusnya. Ya. Sorry. Salah tempat, maaf. Salah tempat ya, harus di sini.
select tempat. Oke. Ya, yang berbeda di sini adalah yang membedakan ya. Select name. Ya, select name. Ini saya custom, jadi saya select underscore lay atau layanannya. ID-nya juga mengikuti, terus title-nya ya layanan lokal gitu ya. Dan di sini yang perlu diketahui yang membedakan ya, dokumen length select submit itu ini sudah didefinisikan oleh script ya, maksudnya script Slim sudah mendefinisikan ini, jadi kita harus menyesuaikan atau membuat baru, yaitu this form submit, gitu saja gitu. Ini artinya apa? Ini adalah JavaScript ya, ketika kita memilih option, salah satu option dari local presensi local ya presensi locker layanan fotokopi, itu langsung submit, tidak perlu memencet tombol submit gitu ya. Dan apalagi yang berbeda, yang lain sama saja ya. Oke, setelah itu kita save dan ya kita refresh menuju ke browsernya. Nah, di sini sudah tampil ya, sudah tampil presensi lokal dan fotokopi. Oh ya, yang harus diperhatikan di sini juga ya, harus ada value-nya. Setiap option itu ada value-nya. Ini untuk mendeskripsikan option mana yang kita pilih dan yang kita kirim ke index.php metodenya ini dan di post ya. Metodnya diganti post. Oke. Ya. Oke, baik. Selanjutnya adalah mengatur prosesornya atau pemroses dari dari form ini kan bentuknya form ya. Bentuknya form, metodenya post, actionnya index.php, sedangkan index.php itu mengincludekan file ini atau ya file nav.php itu terinclude di index.php. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengentrikan atau menambahkan prosesornya ya, pemroses formnya itu di bagian bawah saja. Ini untuk memudahkan kita ya, walaupun ini indeks sebenarnya bisa menggunakan $_self php self ya. Ini sebenarnya bisa seperti yang sebelumnya kita lakukan ya. Begitu juga bisa sebenarnya, tapi ya biar mudah saja kita index.php aja ya, gitu biar nggak bingung. Oke, kita ya kopas saja ya, saya sudah sediakan ini sebenarnya, nanti kalian bisa ketik ulang prosesornya ini ya, ini taruh bawah saja ya, tujuannya agar kita bisa mudah mengeditnya di kemudian hari. Oke, yang perlu diketahui di sini, saya akan menjelaskan di sini. IP atau ini saya deskripsikan, saya terjemahkan atau
Saya beri variabel $IP ya. Ini mengidentifikasi servernya. Server itu apa? Server itu kita sedang mengakses localhost atau ini kalau memudahkan kita untuk ini ya, ketika kita sudah mengonlinekan opaknya kita nggak perlu mengatur lagi servernya. Paham nggak? Kalau kita menggunakan localhost, di sini ya otomatis yang didefinisikan localhost gitu. Tapi nanti kalau sudah online, ini secara otomatis akan menyesuaikan gitu. Underscore server ini, $server ini menyesuaikan. Misalnya belajarweb.com /streams gitu. Ini akan terdefinisi belajarweb.com gitu. Dalam artian ini yang diambil adalah server induknya. Begitu, paham nggak? Ya begitu ya. Kalau localhost ya localhost, kalau yang menggunakan domain lain itu akan didefinisikan sesuai dengan servernya begitu ya. Oke, kemudian di sini selanjutnya ada if ya. Ada fungsi if di sini. Sebentar. Ya, ini sesuai untuk mengidentifikasi pemroses itu bisa diklik ya, kalau satu folder ya. Diklik postnya ini. Itu akan muncul hijau-hijau intinya. Itu menunjukkan bahwa memang ini yang bawah ini adalah pemroses dari form yang satu ini. Jadi harus seragam, harus sama. Kita mungkin bisa definisikan sebagai local service gitu ya. Bahasa Inggris nggak apa-apa. Nah, local service berarti yang lain harus diganti local service. Nah, ya gitu. Ganti aja biar nggak sama ya. Oke. Sebentar. Oke. Ya. Di sini yang saya definisikan adalah begini. Tadi kan sudah membuat variabel IP ya. Ya, IP-nya nanti bisa menyesuaikan sesuai server yang digunakan. Localhost kalau menggunakan server eksternal atau domain bisa menyesuaikan. Ini nanti akan berfungsi nanti ya. Akan jelaskan. Oke, baik. Selanjutnya ini sebenarnya bisa di custom sini nanti tapi. Oke, selanjutnya adalah if di sini cara bacanya begini. Jika sudah di set atau sudah diatur atau sudah mengeklik salah satu pilihan dari beberapa option ini, maka yang terjadi adalah didefinisikan ini service ya. $service itu hasil dari post ini. Ya, perlu didefinisikan karena memang di bawahnya itu didefinisikan lagi ya. Jadi ada if lagi di dalamnya yang mendefinisikan bahwa jika service atau yang di post itu atau local service yang dikirimkan itu berisi nilai, berisi value, ini kan value ya, presensi, maka akan tampil akan memproses echo ini. Echo ini kan isinya
membuka halaman visitor atau visitor counter ya, visitor counter atau halaman presensi perpustakaan gitu. Dan ini kenapa hanya tanda tanya P sama dengan visitor, karena memang ini untuk mempersingkat saja sih, sebenarnya bisa di seperti ini, ditulis seperti ini, index.php. Nah, seperti itu. Tapi untuk mempersingkat saja karena memang ini sudah berada di index.php. Nah, ini kan sudah di include di index.php, jadi hanya perlu menuliskan tanda tanya P sama dengan visitor, tutup petik ya, dan blank ini intinya membuka halaman baru atau tab baru seperti itu. Selanjutnya jika diklik ya, jika service adalah berisi atau value-nya copy, maka akan memunculkan hasil atau memproses file ini, file index.php P sama dengan copy, file index.php P sama dengan copy ya. Nanti saya akan menjelaskan bagaimana ini setelah diklik ini pastikan ke sini ya, pastinya di dalam ini ada yang berbeda, ada yang didefinisikan begitu. Jika ada copy, jika ada perintah copy, maka ada proses lagi seperti itu. Jadi ada double proses di sini. Nanti saya akan menjelaskan. Terus selanjutnya mengikuti ya. Selanjutnya locker, jika ada locker, maksudnya value yang diberikan adalah locker, nilai yang diberikan adalah locker, maka akan mengakses index.php page locker gitu, dan sama yang blank gitu. Oke, selanjutnya yang perlu diedit adalah index.php yang di sini, div lokal. Oh ya, sebentar. Oh ya, ini harus ditambahkan satu ya, ini sebagai pengetahuan kalian bahwa perlu ditambahkan satu folder ini ya, satu folder. Terserah kalian mau bikin nama apa, saya bikin nama lokal karena memang itu lokal, layanan lokal ya, lokal service ya. Terus di dalamnya ada beberapa beberapa komponen ya. Kalau diakses, sebentar, saya juga agak sedikit lupa, sebentar saya demokan sebentar ya. Lokal ini nggak perlu sih ya. Jadi yang perlu diketahui adalah ketika mengeklik beberapa value tadi dari option tadi dan berisi value, copy, locker, dan lain-lain ya. Copy locker saja yang saya contohkan ini akan memproses index.php P sama dengan locker, P sama dengan copy. Nah, itu akan diterima di sini datanya jika ya oke, ini harusnya post ini. Oh enggak, get itu, ini get ya karena ini yang dikirimkan adalah nilai copy, dan ini oh ya, ini yang harus diketahui ya, perbedaan metode post dan
get ya. Seringkali orang itu bingung membedakan metode dan metode post dan get. Kalau post itu untuk form, ini juga form sih, tapi mengirimkan nilai di dalamnya itu cirinya itu ada tanda tanyanya, terus ada deskripsinya atau ini kayak jenis variabel gitu ya. Itu bisa bebas yang dikirimkan bebas, maksudnya kita bisa menuliskan p saja untuk mempersingkat atau bisa mendetailkan page gitu. Jadi bisa asalkan nanti konsisten. Jadi juga bisa asalkan konsistennya di mana di file penerima ini, file index.php harus didefinisikan juga page-nya ya. Kalau tadi page, ini juga page, harus seragam. Nah, seperti itu ya begitu. Oke. Ya, sebentar. Ini orang kemana? Oke, bisa coba dulu ya. Kok enggak ini? Oke, baru ya, nanti saya akan bagikan source code-nya, silakan kalian pelajari ini secara mandiri ya. Ini contoh saja, nanti kalian bisa custom ya. Dan begini di halaman lokal atau di folder lokal itu kalian sediakan atau kalian create satu persatu layanan yang akan kalian sajikan. Di sini saya menciptakan atau membuat dua menu atau dua fitur, fotokopi dan locker. Kalian bisa custom ini ya biar lebih mudah, satu template saja. Dalam artian ini kan saya satu template ya, fotokopi dan tadi maksudnya locker ya. Nah, dan lockernya kan ini satu template ya. Sebisa mungkin satu template agar efisien di penyimpanannya dan tidak memakan drive yang banyak gitu. Mungkin cukup ini saja, sampai form dulu ya. Nanti untuk memprosesnya dan database-nya akan saya jelaskan di part selanjutnya begitu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.